Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat jurnal penutup, di mana membuat jurnal penutup itu sangatlah mudah apabila kita memahami cara membuatnya. Jurnal penutup akan mudah kita kerjakan apabila kita sudah menyelesaikan neraca lajur. Karena jurnal penutup itu adalah bagian dari soal laporan keuangan. Di dalam soal laporan keuangan, kita sudah menyelesaikan neraca lajur, maka akan mudah membuat jurnal penutup. Yang pertama, siapkan terlebih dahulu lembar kerjanya seperti ini. Kolomnya sama seperti kayak jurnal umum, kalau kolom untuk jurnal penutup. Lalu, untuk dilihat di neraca lajurnya, untuk dipindahkan ke jurnal penutup, itu fokusnya di neraca lajur bagian laba rugi yang ini. Oke, kalau udah, kita akan fokus membuat jurnal penutup dengan mudah dan cepat. Fokusnya di laba rugi ya, di bagian neraca lajur. Jadi kalau lagi ujian, kalau lagi ngerjain, pegangnya adalah neraca lajur dan kolom jurnal penutup. Pertama, yang akan ditutup adalah semua akun yang ada di sebelah kredit pada neraca lajur bagian laba rugi. Nah, ini neraca lajur bagian laba rugi. Yang pertama ditutup adalah yang sebelah kredit. Nah, ini dia. Semua yang ada di kredit. Ditutupnya kemana? Karena dia kredit, bersaldo kredit, kalau ditutup itu ada di debit. Nah, seperti ini contohnya. Kita buat tanggalnya. Yang pertama adalah sales of merchandise. Nah, ini yang kita tutup pertama. Jadi, semua yang ada di sebelah kredit, kita debitkan semua. Jadi, sales of merchandise. Lalu, berikutnya adalah service income. Seperti ini. Lalu, berikutnya adalah purchase discount. Purchase discount. Lalu, kita lihat lagi. Ini dia, interest revenue. Lalu ada lagi namanya other revenue. Oke, angkanya kita pindahkan. Jadi tinggal nyalin saja yang ada di neraca lajur bagian laba rugi. Jadi ada 4 komponen di dalam jurnal penutup. Ini adalah komponen yang pertama. Oke, kalau sudah ada yang di kredit ini kita debitkan, semua kita tutup, maka akun kreditnya adalah akun income summary. Ini dia. Ini adalah income summary adalah akun sementara. Sebetulnya kalau menggunakan Excel kita sum ini semua, tapi sebetulnya kalau lagi ngerjain manual, cukup neraca lajur kita sudah selesaikan semua, maka untuk jurnal penutup, menutup semua akun yang ada di kredit, jumlahnya itu tinggal ambil yang sebelah sini, sebelah jumlah di kredit. Nah, ini dia. Nih, apabila kita jumlahkan, coba kita jumlahkan ya. Tuh, sama ya. Jadi artinya tidak perlu lagi untuk membuat jurnal penutup setelah kita memindahkan akun kredit ke debit, tidak perlu lagi menjumlahkan secara manual lagi dengan kalkulator kita. Cukup melihat yang ada di kredit di neraca lajur berapa jumlahnya. Tinggal nyalin saja. Oke, jadi untuk membuat jurnal penutup ini akun-akun dan angkanya tinggal nyalin dari ya
neraca lajur bagian laba rugi yang pertama ya. Yang kedua, jadi yang pertama itu menutup semua akun kredit di laba rugi. Karena dia kredit ditutup di debit. Yang kedua adalah menutup semua akun yang ada di debit. Ya. Kalau debit ditutup di mana? Di kredit. Oke, kita buat tanggal 31. Berarti akunnya adalah income summary terlebih dahulu. Ya. Jumlahnya langsung aja salin yang ada di bawah sini. Yang ada di debit. Ya. Baru kita jabarkan semua satu-satu akun yang ada di debit yang kita tutup di sebelah kredit. Yang pertama adalah sales discount. Ini dia. Naruhnya di sebelah kredit ya, nih dia. Tinggal memindahkan saja. Lalu ada sales return. Lalu ada cost of goods sold. Ini adalah harga pokok penjualan ya. Akunnya tinggal pindahkan saja, angkanya tinggal dipindah. Lalu berikutnya adalah wage and salaries. Ini nomor akunnya 61101. Jadi tinggal memindahkan saja. Lalu uncollectible. Tapi memindahkannya hati-hati ya, jangan sampai salah. Lalu berikutnya ada akun advertising expense. Berikutnya adalah akun depresiasi expense vehicle. Jadi memindahkan secara urut ya. Lalu berikutnya adalah maintenance expense. Lalu berikutnya ada namanya newspaper and tabloid expense. Ini formatnya kita ganti aja. Lalu angkanya ini 6 juta. Setelah itu akun supplies expense. Angkanya adalah Rp15.808.750. Lalu berikutnya ada akun income tax expense. Jadi tinggal mindahkan aja ya dari neraca lajur. Lalu ada akun depresiasi expense untuk building. Lalu berikutnya ada depresiasi expense untuk equipment. Lalu ada akun electricity, telephone, and water expense. Lalu berikutnya ada akun bank charge. Jadi ini menutup semua yang ada di debit ditaruh di sebelah kredit. Oke, sudah selesai. Kita sudah menutup semua akun yang di debit di sebelah kredit. Jadi, kita memindahkan angka di neraca lajur sebelah debit ke kredit. Nah, tinggal dipindahkan. Jadi jumlahnya ini di debit, ya jumlah yang ada di neraca lajur sebelah debit yang di laba rugi ini. Karena tinggal memindahkan saja.
Jadi kalau untuk membuat jurnal penutup, yang pertama ditutup semua yang ada di kredit, didebitkan. Kedua, menutup semua yang ada di debit ini, dikreditkan. Yang ketiga, nah ada yang ketiga. Yang ketiga adalah menutup labanya. Oke, selisihnya ini kan income summary-nya di kredit, ini debit. Selisihnya di mana? Nah, selisihnya di debit, kita taruh di debit. Itu adalah angka labanya. Angkanya dari mana? Dari neraca lajur juga. Bagian laba rugi nih dia. Angka labanya. Kalau laba, maka menambah dari laba ditahan tadi. Kalau rugi berarti mengurangin. Berarti karena laba, maka angka laba ini kan di debitnya, ditaruh di debit. Ini menambah akun, yaitu akun, ini dia, laba ditahan, return net earning. Jadi kalau laba, return net earning-nya bertambah. Oke, senilai laba. Lalu yang keempat, jadi 4 komponen yang ditutup di jurnal penutup ya. Yang keempat adalah kita menutup akun dividen. Oke, kita tutup dividen. Dividen itu saldonya ada di debit ya. Kita lihat di neracanya. Saldonya ada di debit. Karena dividen saldo di debit, apabila kita tutup pastinya berlawanan, yaitu di sebelah kredit. Nah, kita tutupnya di sebelah kredit. Sini, kredit ya. Jadi, dividen itu saldonya di debit. Ditutup di kredit. Karena dividen itu mengurangi nilai dari laba ditahan, makanya debitnya adalah laba ditahan atau return net earning. Sudah selesai. Jadi, kita sudah menyelesaikan untuk membuat jurnal penutup untuk PT Jaya Tama menggunakan metode FIFO. Untuk rincian videonya dari dokumen pertama bisa dibaca di deskripsi pada video. Oke, sudah selesai. Jadi kita setelah menyelesaikan untuk membuat jurnal penutup. Jadi yang ditutup ada 4 komponen. Yang pertama adalah menutup semua yang ada di kredit pada neraca lajur bagian laba rugi. Ditutup di debit. Yang kedua, menutup semua yang ada di debit di kredit pada neraca lajur bagian laba rugi. Yang ketiga adalah menutup laba tersebut apabila laba akan menambah nilai dari laba ditahan, dan apabila rugi mengurangi laba ditahan. Yang keempat, kita menutup namanya dividen. Dividen itu saldonya ada di debit, maka kita tutup di sebelah kredit. Karena dividen mengurangi laba ditahan. Nah, kalau misalnya ini laba, yang bertambah adalah laba ditahannya sebelah kredit. Apabila rugi, maka laba ditahannya di sebelah debit. Demikian video kita kali ini menyelesaikan untuk membuat jurnal penutup pada PT Jaya Tama menggunakan metode FIFO. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.